bisa diterima firman Tuhan pada awal tahun 2025 ini dengan sukacita dan sejahtera. Kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, mungkin ada yang tidak sempat ketemu, tapi puji Tuhan saat ini kita bertemu dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kita akan mulai memasuki ibadah kita, dan sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Besar, Maha Agung dan Perkasa. Bagimu segala kemuliaan, hormat, kebesaran. Bagimu segala keagungan dan kemuliaan. Engkau yang layak dipuji dan disembah oleh setiap suku bangsa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga Tuhan mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan Engkau urapilah Tuhan kami semua yang hadir, baik WL, singer, musik, dan semua petugas yang melaksanakan pelayanan pada hari ini, dan juga khususnya jemaat-Mu juga Tuhan. Engkau berkati supaya kami sama-sama memuliakan, memuji Engkau dengan pujian kami. Dalam nama Yesus, dan jemaat-Mu yang mungkin masih di perjalanan, kiranya Tuhan tolong mereka serta yang sampai di tempat ini dengan selamat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. So, baik, kita angkat pujian Engkau ada bersamaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Musim minggu
Sungguh besar bagi kami, dan kami yakin dan kami percaya diri akan tampil kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi menyertai kami, Kamu memberkati kami Tuhan untuk tahun 2025, supaya kami Tuhan semakin sukacita untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah.
karena berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita kembali angkat pujian dengan hormat saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Anak Allah Yesus namanya.
nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Dialah Allah yang datang dari surga. Lawatlah kami umat-Mu Tuhan, lawatlah hati, jiwa kami, hati dan pikiran kami yang tidak bisa dilihat manusia, tapi Engkau memandangnya dan memulihkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu membaptis kami, memenuhi kami ya Tuhan, sehingga kami dikuduskan dan segala dosa kami disucikan, dan segala hawa nafsu berdosa kami dalam kuasa-Mu hari ini. Firman itu biarlah jatuh di tanah yang baik, menjadi benih kerajaan surga yang bertumbuh, yang berakar, yang berbuah. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah kami satu persatu, Engkau melawat kami ya Tuhan, sehingga kami pulang sebagai ciptaan Allah yang baru, yang bebas dari segala kutuk, yang lepas, yang bebas dari segala kejahatan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin, haleluya. Terima kasih buat Tuhan pada hari ini, amin. Haleluya, kontak semangat, shalom. Masih tahun baru, haleluya. Siap mendengar firman Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang tahu kenapa orang Kristen kebaktiannya hari Minggu? Saudara, kita kebaktian hari Minggu ini sebenarnya simbol, lambang sebuah kebangkitan. Ya, tanda kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan maut. Musuh yang terakhir dikalahkan Tuhan adalah apa? Maut. Bukan nggak ada uang. Nah, ya, musuh terakhir yang dikalahkan Yesus itu bukan miskin, bukan takut. Musuh yang terakhir dikalahkannya adalah maut. Itu makanya kebangkitan Kristus itu lambang kemenangannya dari musuh yang tak terkalahkan. Ya, Abraham tidak bisa mengalahkan Musa tidak bisa mengalahkan Daniel, Yohanes Pembaptis tidak bisa mengalahkan, Yesuslah yang bisa mengalahkan maut. Itu makanya saudara, kalau saudara pergi ke gereja hari Minggu, itu tanda kemenangan. Kalau bisa kita hadir hari ini di gereja, ya mungkin tadi ada pencobaan, ada godaan, makanya banyak halangan orang mau ke gereja. Banyak alasan orang, alasan sekecil apapun dipakai untuk tidak jadi kebaktian di gereja. Ya, banyak cara iblis, lewat pekerjaan, lewat kesibukan. Banyak cara iblis menggagalkan orang supaya dia tidak datang beribadah hari Minggu. Karena ini adalah hari kemenangan Yesus yang terbesar, adalah mengalahkan maut. Jadi kalau ke gereja itu tantangannya banyak. Masa pilek saja tidak bisa saudara kalahkan? Masa batu flu tidak bisa saudara kalahkan? Ya, ini kualitas surgawi saudara. Amin. Ya, gereja harus terbuka matanya. Ya saudara, itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Minggu itu hari kemenangan. Bagaimana kita tahu kita menang? Kalau ada pencobaan, kalau ada godaan, ada mungkin masalah di keluarga kita, udahlah, tidak jadi ke gereja, kalah dia. Ya, dan itu masih belum seberapa dengan maut yang dikalahkan Yesus. Enggak seberapa. Ke gereja kenapa? Hujan. Itu udah seberapa dibandingkan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Sakit, pilek, batuk, demam, kurang enak badan, nggak jadi, kalah saudara. Saudara yang dikalahkan. Padahal itu
tidak seberapa dibandingkan Yesus mengalahkan maut. Jadi orientasi kita memandang kemenangan Tuhan itu, ya, bahwa ketika kita pergi ke gereja ada tantangan, ya, ada cobaan yang mencoba menggagalkan kita, betul, tetap akan ada. Dan saudara, makanya kalau saudara memiliki Yesus, mereka juga, saudara harus ikut juga memiliki kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Jadi kita itu ke gereja itu tidak mut-mutan. Hari ini gereja, besok sudah direncanakan tidak ke gereja. Ya, makanya saudara, orang tidak menikmati kemenangan, ya, dari Kristus. Kalau kau mati sama-sama dengan aku, maka engkau akan bangkit bersama-sama dengan aku. Dan engkau harus memiliki kuasa kebangkitan itu. Amin. Nah, ini baru pendahuluan khotbah saya. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-17. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah cerita iman. Saudara, iman yang disertai dengan buah. Ya, bukan hanya sekedar harapan, hanya sekedar janji. Tapi kita lihat Kejadian 17 ayat 1. Nah, saya harap kita semua membaca secara berganti-gantian. Ada ayatnya nanti tertulis di monitor. Ya, mari kita belajar membaca, mengeluarkan suara untuk firman Tuhan. Amin. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat yang baca berganti-gantian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari aku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau akan karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan berbuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang memiliki sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah bagi mereka. Lagi Allah berfirman, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Nah, ingat, yang tadi yang kita baca dari pihak Tuhan, sekarang dari pihak Abraham. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 2, 3. Inilah perjanjianku dengan Abraham, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah, sama-sama 2, 3. Haruslah dikerak kulit katakmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12, anak yang berumur 8 hari harus disunat. Nah, ini saudara,
kalau berjanji itu kan tentu dua. Ya. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, ingat Abraham itu tidak minta anak. Abraham itu dijanjikan Tuhan anak. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau saya bicara tentang doa jadinya panjang. Ya. Nah, kalau kita bicara iman, iman itu tidak mengajarkan kita jadi pengemis. Aku akan memberikan anak kepadamu. Aku akan memberikan keturunan kepadamu. Itu inisiatif Allah. Allah berjanji, Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham di umurnya yang sudah 99 tahun. Abraham tidak pernah merengek-rengek, minta kapan aku, minta dong Tuhan anak, minta dong Tuhan anak. Aku beriman, aku punya anak. Pernah baca gitu di dalam Alkitab? Aku imani ini aku punya, aku imani ini aku punya, aku imani ini aku dapat. Itu siapa yang ngajarkan? Dari mana teologianya? Oh, tumpang kanan ini, nanti mobil ini punya. Saudara, itu makanya kadang-kadang kita jadi orang gak waras dilihat orang. Abraham itu imannya sangat waras. Sekalipun Tuhan menunjukkan ada ketidakwarasan, karena dia harus punya anak di umur 100 tahun. Itu di luar nalar, di luar kemampuan, dan itu sangat menentang sekali keterbatasan Abraham. Tapi lihat, ini bukan permintaan Abraham, ini janjinya Allah. Semua kebutuhan kita, ingat, semua keperluan saudara dari A sampai Z, dari angka 0, dari 1 sampai 10, dari yang tidak ada menjadi ada, itu sudah dijanjikan Tuhan. Itu sudah ada dalam rancangan Allah. Nah, di situ Allah berjanji, aku akan berikan anak, engkau akan jadi bapak bangsa-bangsa, dari keturunanmu akan lahir raja-raja, bla bla. Janji Tuhan sungguh sempurna, luar biasa. Amin. Nah, itu dari pihak Tuhan, dari pihak Abraham. Nah, dari pihak Tuhan tidak usah saudara saksikan. Cuma kadang-kadang kita tidak mengenal itu rencana Tuhan itu. Kenapa? Kita malas baca Alkitab masalahnya. Ya, itu masalah yang sangat substansi yang mendasar, itu malas kan. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, dari pihak Abraham, apa tuntutannya, apa syaratnya untuk semua berkat yang diberikan Allah kepada Abraham. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Syaratnya apa? Kamu harus memegang perjanjian Allah, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Apa perjanjian? Apa buktinya bahwa Abraham memegang janji Allah? Sunat. Sunat. Nah, sunat ini kan jelas waktu itu sunat secara lahiriah. Tadi sudah dibaca, sunat itu adalah memotong kulit katan seorang laki-laki. Sunat diberikan Allah sebagai syarat, tentu ini punya makna. Nah, saudara lihat dari semua janji Allah. Tapi makanya kadang-kadang orang
Saya kalau lihat baca buku 7 cara doa dijawab Tuhan, 5 langkah menjadi berhasil. Abraham nggak pakai konsep itu. Makanya banyak motivator laris. Nah, motivatornya sendiri amburadul hidupnya. Ya, saudara, sunat sakit itu, saudara. Ya, sunat secara lahiriah harus dilakukan oleh Abraham. Berarti pertanyaan saudara saya, umur berapa Abraham disunat? Halo? Pada umur berapa? Umur 99. Iya kan? Karena di situ Tuhan kasih. Nah, sekarang kita bicarain dari pihak Abraham. Itu harus disunat Abraham. Ya Pak Pendeta, sekarang kan orang Kristen tidak perlu disunat ya. Nah, sekarang sunat apa? Sunat itu punya arti penanggalan dari, kalau bagi Abraham sunat itu penanggalan dari daging, kulit, dipotong, dibuang. Ya, dan sekali saja untuk selama-lamanya, tidak perlu 2 kali disunat, habis nanti. Ya. Berapa kali disunat? Sekali. Jadi kenapa kita, kalau memang orang kita mengakui sunat hati, jadi arti dasarnya sunat itu penanggalan tubuh dosa, harus ditanggalkan. Sakit gak saudara meninggalkan dosa? Meninggalkan dosa sakit gak? Meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, berbohong, sakit nggak? Meninggalkan kejahatan. Sekali ditanggalkan ya tanggal, nggak kembali lagi. Jangan seperti anjing yang kembali ke muntah, babi yang kembali ke kubangan. Itu namanya tidak disuruh, nggak disunat kok balik lagi. Bisakah Abraham kalau disunat kembali lagi kulit katanya? Tidak bisa. Jadi orang Kristen yang mondar-mandir, hari ini semangat, aku bertobatlah, aku tidak mau lagi, aku mau rajin lagi ke gereja, aku mau bertobatlah. Cuma tahan 1 bulan, besok kambuh lagi. Itu tidak sunat, tidak tanggal, tidak lepas. Amin. Ya, bagaimana Allah mau menepati janjinya? Doa kita banyak, harapan kita banyak, permintaan kita banyak, malu. Dan ini perjanjian kekal kata Tuhan. Ini perjanjian sekali disunat untuk seumur hidup Abraham. Ishak sekali disunat untuk seumur hidupnya. Anaknya Yakub, Esau disunat sekali juga untuk seumur hidupnya. Nah, jadi saudara, setiap kali kita berharap akan berkat, setiap kali kita berharap akan anugerah kemurahan Tuhan, iya kan, yang kita lakukan kan doa. Maka kita tuh, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Itu semangat kencang aminnya. Di tangan kananmu ada kekayaan dan hormat, di tangan kirimu umur panjang. Wah, komplit ini kiri kanan. Nah, itu kita aminkan. Terus apa? Doa. Enggak, Allah bilang, Allah tidak suruh Abraham berdoa. Abraham, apa? Tuhan, kau mau punya anak? Iya, doa. Itu dibilang Tuhan. Seperti yang diajarkan kita. Mau apa? Ya doalah. Mau ini? Ya doalah. Nah, kalau sama Tuhan, Abraham kau mau anak?
Iya. Ini ecek-eceknya saja ya, karena Abraham juga nggak pernah minta. Sunat. Sudah. Allah tidak suruh Abraham doa. Kau doa puasa 3 hari, kau doa puasa 10 hari, kau doa puasa 40 hari. Allah bilang sudah. Apa? Penanggalan. Lihat di dalam saya tulis tadi dalam Kolose pasal yang kedua ayat 11. Ini sunat yang dilakukan Kristus. Ya. Nah sekarang saya tak bicara sunat jasmaninya. Nanti bapak-bapak pulang sunat lagi nanti. Sudah? Kolose 2:11. Ayo baca saudara. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, sunat yang kita sekarang lakukan, sunat yang dilakukan sekarang oleh Kristus, sunat Kristus namanya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh Nah, dulu Abraham disunat tanggal kulit katanya. Sekarang kita disunat oleh Kristus tanggal keinginan tubuh kita. Apa keinginan tubuh kita itu? Apa keinginan tubuh kita? Dosa. Dosa itu bersarang di keinginan daging ini, bersarang dalam tubuh kita ini. Nah, saudara, itu makanya dikatakan Kristus sunat itu penanggalan tubuh dosa. Sekali tanggal enggak lengket lagi. Amin. Jadi kalau belum tanggal piye? Kalau masih ada bolak-balik hanya ngurusin itu aja dosa kita. Belum tanggal, engkau belum disunat. Nah, kalau belum disunat gimana? Ya perjanjian Allah udah turun, saudara. Walaupun engkau teriak sama Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah berkorban. Oh Tuhan, aku sudah melayani. Oh Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Apa kata Tuhan? Bahwa akhir zaman banyak orang berseru-seru, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Yang dikenal Yesus adalah orang yang menanggalkan dosa, lepas tubuh dosanya, lepas ya kita emosi, lepas emosinya, tanggal. Kita jadi, makanya saudara, dulu banyak penjahat jadi pendeta. Amin. Ya banyak anak-anak nakal berandalan jadi pendeta. Nah salah satunya kan saya. Tapi zaman sekarang banyak pendeta jadi penjahat. Itu zaman sekarang banyak pendeta yang jadi mafia. Ada pendeta juga yang dia jadi pendeta yang kemarin itu di Surabaya itu, yang viral itu, yang pukul istrinya. Pakai apa tuh? Itu kan pendeta kan? Di Padang waktu KPK nangkap Irman Gusman, apa itu, yang ketua DPD itu waktu itu, berdua ditangkap. Satu yang teman Irman Gusman itu siapa? Pendeta. Kasus Meikarta yang ditangkap ini, kalau nampak dari muka-mukanya ada yang tahu, ada yang nggak tahu nih. Ya, kasus Meikarta korupsi. Itu yang ditangkap juga siapa? Pendeta, khotbah dia di gereja. Itu makanya dibilang Ahok, dari Senin sampai Sabtu dia membohongi manusia, hari Minggu dia membohongi Tuhan, hari Minggu dia pelayanan, hari Minggu dia khotbah. Ditangkap KPK. Karena apa saudara? Makanya tidak tanggal itu. Sunat itu tidak menanggalkan dosanya, lengket terus. Seorang pelacur bertobat,
Dan dia pergi ke gereja. Sampai di gereja dia menyesali dosa-dosanya. Pulang ke gereja, besok ibadah minggu, ditanya nggak datang. Kenapa kamu nggak datang ke gereja? Apa yang salah? Kan kamu udah bertobat. Dia bilang, saya nggak mau ke gereja situ. Kenapa? Ada pelanggan saya dulu yang melayani di situ. Pelacur ini nggak jadi ke gereja karena begitu dia kebaktian, dia lihat yang WL, langganan saya sedang menyanyi, haleluya, kita kalahkan iblis, amin, kita pijak-pijak iblis. Si pelacur yang di depan dia, rupanya pelangganku. Makanya, saudara, ada pelanggan saya nggak di sini? Nggak ada. Kesempat saya. Jemaat kan nggak tahu, ini pendeta masih melakukan perzinahan atau enggak. Nah tiba-tiba saudara nongol dia. Kalau dia nongol, saya langsung berhenti khotbah, pulang. Jadi pelacur ini nggak jadi lagi ke gereja itu karena apa? Karena yang melayani di depan ini salah satunya langganan tetap. Saudara yang lihat, jadi pelayan ini tidak membuktikan seorang ulun menanggalkan tubuh dosa. Belum tentu disunat. Ya, di sini nggak ada. Pelayan-pelayan di sini saya jamin nggak ada. Amin. Iya, di Jakarta itu nggak ada. Sorry ya orang Jakarta. Makanya akhir zaman banyak orang akan berseru-seru, aku sudah melayani. Makanya saudara, ini janji Tuhan sama Abraham, kau sunat. Udah Tuhan, udah tua kayak gini 99 tahun, sunat. Ada berapa banyak kita punya alasan untuk tidak mau meninggalkan dosa? Ya, saudara lihat ciri-ciri orang yang tidak sunat secara rohani ya, secara sunat Kristus. Sunat Kristus tadi artinya apa? Penanggalan tubuh dosa. Harus tanggal, sekali tanggal ya, tanggal. Nggak bisa lengket lagi. Ya, Kisah Rasul 7:51. Nah lihat, ini ciri-ciri orang yang belum disunat secara sunat Kristus atau sunat hati atau sunat Kristus ialah penanggalan tubuh dosa. Hai orang-orang yang apa? Nah, iya Pak Pendeta, masa kepala kayak tahu? Ya harus keras dong. Itu yang keras batok kepalanya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Kita terlalu banyak membantah. Tuhan bilang untuk ke gereja aja kita banyak alasan. Nggak jadi karena terjadi perbantahan. Apalagi kalau Tuhan menyuruh kita mengampuni. Oh, akan ada perbantahan. Aku kan nggak salah. Masa aku yang minta maaf? Oh, aku nggak bisa memaafkan. Sangat sakit hatiku. Banyak bantahan. Itu ciri-ciri orang tidak sunat. Tuhan bilang berkorbanlah, beri. Oh Tuhan, gimana aku mau beri? Kita kan bantah itu. Selalu kita berbantah dengan Tuhan. Uang aku aja masih kurang, sama aku aja masih kurang. Tuhan suruh aku mengasih, berbantah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Makanya sama ciri-ciri orang yang tidak sunat itu paling banyak alasan.
Ya, paling banyak keras kepala, membantah, melawan, menjawab. Itu udah sunat hati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya percaya minggu lalu saya sudah sampaikan, baik apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi berkat yang saudara ingin terjadi di tahun ini, kebaikan, kemurahan, kasih Allah yang saudara dambakan di tahun ini, semua janji itu pasti tergenapi asal engkau mau disunat secara Kristus, sunat hatimu. Jangan lagi kita keras kepala dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ahli fisika Amerika Stephen Hawking itu orang cebol itu sebenarnya, pendek, ya seperti ujuk baba, nggak ganteng, nggak keren, tapi otaknya luar biasa. Itu awalnya orangnya anak Tuhan itu. Dia dibesarkan dengan di gereja. Dia sangat familiar dengan gereja. Saya nggak berani bilang dia hidupnya kurus apa segala macam. Yang penting dia tidak orang yang jauh dari Tuhan. Dari kecil itu udah biasa normatif, sekolah minggu, bayangkan saudara, orang seperti Ucok Baba, bayangin Ucok Baba ya, saya bukan mau menghipnotis saudara, tampang nggak ada, ya kan, otak, apa keahlian, nah ini orang jago, pintar, sampai dia jadi ilmuwan Amerika. Setelah dia terkenal, siapa yang pertama dilawan? Tuhan. Kenapa? Jelek-jelek gini banyak cewek yang suka. Itu makanya cowok-cowok nggak perlu ganteng, yang penting otak itu. Ganteng tapi otaknya didengkul gimana? Makanya orang tuh malas pakai helm karena nggak ada otaknya di situ. Sorry ya. Saya udah cerita Pastor Eko kan kemarin. Belum. Mau dengar lagi nggak? Bayar. Enak aja. Iya Pak Polisi. Kalau ada orang yang nggak pakai helm, itu berarti otaknya nggak ada situ, nggak usah dimarahin. Lututnya ada gitu. Karena nggak ada yang perlu dijaga di sini. Itu biasa kosong gitu, makanya nggak ada pikiran gitu. Lampu merah dipikirnya hijau, tabrak saja. Karena memang nggak ada. Oh ya. Kalau di luar negeri orang mau dekat lampu merah, begitu lihatnya lampu kuning, dia udah pelan itu udah direm. Orang Indonesia, dia dari jauh lampu kuning, digas apa direm? Otaknya di mana itu? Ya diletup kan gas. Jadi Stephen Hawking ini setelah dia terkenal, dia jatuh dalam dosa perzinahan. Jelek-jelek gini rupanya banyak yang peminat. Jelek-jelek gini rupanya cewek-cewek banyak yang suka. Dia jatuh dalam dosa. Saudara, dia jatuh. Nah, iblis gak takut. Oh, anakku pintar, gak takut. Dia jatuh dalam dosa. Stephen Hawking hidupnya berakhir dengan dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya kita perlu sebuah perjanjian yang abadi. Itu makanya dikasih Tuhan perjanjian kepada orang, kau harus sunat. Sangkal, kamu harus menyangkali dagingmu sendiri, kamu harus menyangkali keinginanmu sendiri, kamu harus menyangkali hawa nafsumu sendiri. Itu namanya sunat. Amin. Saudara, ya
Ketika ada seorang artis, ya artis kan biasa hidup glamor ya, barang branded, baju branded, tas, sepatu, kacamata, ikat rambut pun branded, jepit rambutnya mungkin harganya sama dengan sepatu kita. Ya, nah satu hari dia mau beli tas, tasnya ini harga 60 juta. Ya, bagi dia belum terlalu mahal juga yang begitu sih. Nah ketika mau membeli tas ini, ada suara di hati nuraninya, daripada aku beli harga tas 60 juta, uang ini bisa aku kasih untuk makan anak di panti asuhan, karena mamanya punya panti asuhan. Ya, karena mamanya punya panti asuhan dan dia terbiasa membantu orang miskin itu, anak-anak panti. Lantas, tidak jadi dia beli tas 60 juta. Daripada 60 juta saya belikan tas, mendingan 60 juta bisa makan anak panti asuhan selama 1 bulan. Dia batalkan membeli tas ini, terus dia sumbangkan uangnya kepada panti asuhan ini. Itu namanya sunat. Disunat keinginannya. Amin. Nah gitu yang disebut sunat hati, itu yang begitu lebih sakit dari sunatnya Abraham. Itu namanya sunat, saudara. Nah waktu adik saya mulai meningkat ekonominya, terus suaminya bilang, Dora, kau carilah, kita pakai pembantu saja, katanya kata suaminya sama dia. Terus adik saya, oh pakai pembantu, oke. Tapi dia tidak cari pembantu. Suaminya kan dulu suaminya tadi pulang kan sekali seminggu. Kamu bilang kemarin mau pakai pembantu, sudah cari pembantu. Kenapa tidak jadi? Gaji pembantu sekian. Daripada aku menggaji pembantu sekian, mendingan uangnya aku kasih gereja. Jadi pekerjaan rumah ya tetap kulakoni, tetap kukerjakan. Sakit nggak? Sakit nggak? Kan mendingan dia gaji pembantu, uangnya ada kok. Tapi karena ada hati yang ingin menambah, ada hati yang ingin memberkati lebih. Nah semua kita ini sebenarnya bisa memberi, asal kita mau sangkal diri kita. Amin. Oh belum cukup sama aku, ya belum cukup sama kita, kita pangkas. Nah akhirnya apa? Apakah Tuhan mengurangi berkat? Disitulah perjanjian Allah itu berlipat. Amin. Saya melihat ekonomi adik saya ini luar biasa berlipat-lipat sampai ke anak-anak. Saudara, jadi kalau kita memberi setelah banyak, tunggulah Tuhan setelah banyak, nantilah Tuhan setelah sawitku 10 hektar, nantilah Tuhan setelah bla bla bla. Engkau tidak menikmati perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, itu namanya sunat. Itulah sunat yang dilakukan oleh Kristus, penanggalan tubuh dosa. Sekali tanggal, dia tidak balik lagi. Amin. Tidak menomboh. Masa kita setelah kenal Kristus, setelah jadi orang Kristen, telah sungguh-sungguh tak berpikir, terus kita tambah pelit, terus yang tanggal yang mana? Nah sekarang coba kita lihat, mana yang sudah tanggal, mana yang sudah engkau lepaskan sendiri. Ingat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham sendiri yang menanggalkan dosanya. Mana yang sudah tanggal? Tahun lalu tanggal Pak Pendeta, tahun ini datang lagi kamu lagi. Udah sempat aku berhenti, tapi sekarang terjadi lagi. Saudara, saya bertobat tahun 90. Semenjak saya bertobat, puji Tuhan, alhamdulillah, apa yang saya kerjakan dulu tidak pernah saya ulang. Saya dulu merasa betul-betul dijaga Tuhan.
Karena doa bapak ya kali. Berapa kali dulu teman-teman saya dapat cewek pelacur gitu kan, kumpul. Wah, bahaya itu. Nah setiap kali mereka dapat itu, saya selalu nggak adil. Ang kemana? Otang ada cewek ang dibawa ke stand dulu jadi kau. Nah saya setiap kali mereka gitu berzina itu, saya selalu pas nggak ada. Dulu saya menyesal atau senang? Menyesal, maaf lah aku nggak datang kemarin ya, kan gitu ya. Oh kalian, nah dulu belum ada HP saudara. Sampai akhirnya saya menikah, saya sebagai laki-laki yang nggak pernah berzina. Walaupun umur 38 tahun. Ya. Jadi setelah kalau udah tanggal, ya tanggal. Jangan setelah kita buang sampah kita pungut lagi. Nggak boleh. Amin. Itu sunnah itu. Jadi ketika Abraham disunat, barulah janji Allah itu tergenap. Jadi sunat itu buah dari iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar deklarasi. Iman itu bukan hanya sekedar sebuah pernyataan. Iman Abraham buahnya bukan karena dia punya anak di 100 tahun. Iman Abraham yang hebat itu karena dia sunat. Buahnya itu karena dia sunat. Amin. Ya, maka kita lihat dalam kitab Roma, saudara. Jadi kalau kita merasa beriman, kalau kita merasa punya iman, bukan iman-iman yang sifatnya hanya omon-omon, tapi iman Abraham dibuktikannya dengan sunat. Iman yang kita punya, oh bukan aku mengimani nanti rumahku, aku mengimani nanti punya ini, aku mengimani nanti jadi direktur aku. Enggak, itu iman. Jadi Abraham itu tidak, aku imani nanti umur 100 tahun aku punya anak. Abraham enggak begitu. Enggak begitu. Jadi buah iman itu adalah sunatnya. Tubuh dosa ditanggalkan, keinginan dagingnya dilepaskan. Sekali lepas, enggak balik lagi. Ya, di sebentar saya cari catatan saya tadi. Roma pasalnya yang sebentar. Oh ya, sebentar. Roma 3 ayat 1 kita baca dulu. Roma 3 ayat 1, apa gunanya sunat? Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Ayat 2-nya, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman A. Kepada siapa Tuhan mempercayakan firman? Kepada pendeta? Kepada orang yang sunat. Tuhan lihat hati kita. Dia tahu sejauh mana engkau rela menanggalkan dosa sekalipun sakit. Lihat, saudara, meninggalkan hura-hura. Ya, apalagi zaman sekarang meninggalkan gaya hidup LGBT. Saya kemarin di pesawat jumpa itu LGBT. Kebetulan saya dapat karunia untuk memahami. Banteng, bersih, wangi.
Jadi saudara, nah saudara pikir mereka, saya di tempat istri saya tuh, dulu saya tahu anak ini laki-laki banget, sekolah minggu rajin, sekolah minggu paling aktif, paling rajin, tapi keluarga berantakan, keluarga tidak oke. Merantau dia ke Tanjung Pinang, sekarang jadi perempuan. Namanya Hizkia. Siapa namanya? Nur, Pak. Siapa namanya? Nurdin, Pak. Saya lihat sama istri, saya tanya, ini si Hizkia? Iya, Saudara pikir untuk menanggalkan itu dia mudah? Menanggalkan tubuh dosa. Lebih cantik dari istri saya, dilihat itu make up-nya. Gimana kerennya? Salon. Saudara, jangankan Tuhan, WC umum aja nggak menerima. WC umum Tuhan ada laki-laki gambarnya. Ya kan, kalau masuk laki-laki gambarnya yang gini kan, jangan cari yang gini. Nah, yang gini apa? Nah, di WC umum aja mengakui hanya ada laki-laki dan perempuan. Yang pentong di mana? Gak ada tempatnya, apalagi di surga. Nah, untuk menanggalkan itu sudah. Ada beberapa artis dari Kristen kan, yang dulu katanya sudah bertobat. Saya nggak mau cerita orangnya, masalah istri saya rekam ini. Kembali lagi, karena nggak mudah menanggalkan begitu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita harus tanggalkan tubuh dosa itu. Amin. Itu sunat Kristus, janji Allah tergenapi. Tidak perlu saudara minta-minta. Tidak perlu koar-koar. Kau sunat, kata Tuhan sama Abraham, dari pihak saya, semua janji sampai keturunanmu akan diberkati Tuhan, akan jadi raja, akan jadi bangsa yang besar. Tidak perlu kau minta. Kau sunat aja hari ini. Kau tanggalkan tubuh dosa. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Bisa dikopi lagunya dari Google banyak. Indah rencanamu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Indah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Indah rencana-Mu Tuhan, amin, di dalam hidupku, di dalam hidupku, amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang penting kau mau disunat, tanggalkan tubuh dosamu, tanggalkan daging-daging dosa kita. Dulu budak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Angkat saudara-saudara. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, biarlah rencana-Mu yang jadi Tuhan, janji-Mu yang jadi dalam hidup kami. Perjanjian Allah pasti terjadi. Allah tak pernah ingkar janji. Aku merasakan indah rencana-Mu, haleluya, amin. Tapi ku mengerti sekarang, amin. Kini ku melihat, dan ku merasakan indah. Haleluya, tapi ku mengerti. Tapi amin. Ini doa kami Tuhan. Indah rencana-Mu, indah semua perjanjian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang gagal Tuhan. Tak ada yang gagal Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami sunat hati kami, tanggalkan tubuh-tubuh dosa. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Saudara, gak ada janji Tuhan yang gagal. Yang gagal itu kita gak mau tanggalkan dosa. Rencana Tuhan sempurna buat kita. Apa rencana saudara? Saudara yang diminta Tuhan dari pihakmu sunat. Hari ini saudara, maukah saudara disunat? Tanggalkanlah, lepaskanlah dosa-dosa dari tubuhmu. Saudara mau janji Allah tergenapi. Ini janji kekal saudara. Ini janji kekal. Sampai Abraham, sampai keturunannya, sampai anak-anak cucu cicitnya, sampai sekarang. Tidak perlu saudara teriak-teriak minta Tuhan. Tapi hari ini maukah engkau dari pihak Tuhan, Dia siap membukakan tingkat-tingkat berkatnya. Dari pihakku kata Tuhan, aku akan memberkati engkau. Dari pihak manusia, sunat, tanggalkan tubuh-tubuh dosa yang melekat. Sekali tanggal, dia harus terbuang dan tidak balik lagi. Itu sunat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak perlu meragukan bahwa janji Allah memang sempurna. Janji Allah memberikan berkat tidak terbatas waktu. Sekalipun Abraham 100 tahun
Berkat Allah tidak bisa membatasinya. Berkat Allah diberikan kepada Ishak, kepada Abraham, kepada Sarah, sehingga mereka punya anak. Karena janji Allah tidak bisa dibatasi. Dari pihak kami, jemaatmu hari ini, hanya satu: sunat. Tanggalkanlah, lepaskanlah dari segala keinginan dosa, tabiat dosa yang menempel di daging kami, yang harus kami amputasi, yang kami harus buang sekalipun itu sakit. Lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala hawa nafsu dosa, kedagingan, ketamakan, kejahatan, percabulan, kenajisan, dan segala dosa. Putuskan di dalam nama Yesus. Pemberontakan kami, keras kepala kami, kejahatan kami ya Tuhan, sakit hati, dendam, benci, kebohongan kami, tanggalkan di dalam nama Yesus, supaya seluruh janji Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, diberkatilah yang menaruh firman ini di dalam hatinya. Bila firman Allah ini tersimpan menjadi terang dan pelita di jiwa kami, yang selalu membawa kami kepada kebenaran, untuk menikmati betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berbahagialah orang yang menaruh firman ini dalam hatinya dan melakukannya, karena Tuhanlah yang sempurna menggenapi janji-janji-Mu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada janji Allah yang tidak ditepati. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Dari pihak-Mu Tuhan, berkatilah kami, dan dari pihak kami manusia, biarlah kami sunat hati kami, supaya kami lepas dari segala dosa dan keinginan daging. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes. Tuhan, Shalom. Tuhan, bahwa kita telah di firman Tuhan, supaya kita bisa menanggalkan dosa kita, yaitu pengertian surat sesuai dengan Alkitab. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu yang melimpah senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi berkati kami Tuhan, dan firman-Mu yang telah kami terima, biarlah itu menjadi benih yang bisa berbuah di setiap hidup kami Tuhan, supaya bisa kami lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menanggalkan tubuh dosa kami Tuhan, dan membuang itu semua walaupun sakit, tapi itulah sebagai perjuangan kami untuk mengikuti sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami akan memberikan walaupun mungkin sakit, tapi biarlah kami memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kami untuk dipakai dalam pelayanan gereja dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Bangkinang sekitarnya ini Tuhan. Tuhan, Engkau tidak butuh uang kami, tapi gerejalah, kegiatan pelayanan gerejalah yang membutuhkan uang, dan itulah yang kami kumpulkan Tuhan, dan kami berikan untuk dipakai dalam pelayanan perkembangan gereja ini, dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Bangkinang sekitarnya,
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Shalom. Puji Tuhan bagi kita semua hari ini yang sudah